Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Di saat ini kita akan belajar untuk bagaimana setting price. Namun sebelum itu diharapkan teman-teman telah melihat dan mempelajari untuk bagaimana melakukan setting produk di klien teman-teman masing-masing. Oke, kita langsung saja login. Oke teman-teman, bisa lihat di sini sudah terbuka, rule-nya sudah. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan warehouse sebagai gudang pusat, karena kita akan melihat kembali produknya sama menentukan price dari produk-produk yang kita sudah buat sebelumnya. Oke teman-teman, jadi sudah muncul seperti ini. Pertama-tama kita akan mengecek kembali produk-produk yang sebelumnya kita sudah buat di video sebelumnya, yaitu kita buka material management, kemudian material management rules. Nah, di situ ada produk, teman-teman bisa lihat saja. Oke, jika seperti ini, teman-teman akan tentang saja. Nah, teman-teman, di sini kalau kita mau lihat view-nya, klik create toggle. Nah, ini adalah produk-produk yang teman-teman kita sudah mempelajari untuk inputnya di video sebelumnya. Kurang lebih ada 10 produk. Nah, ini teman-teman bisa lihat produk-produk ini yang kita pelajari sebelumnya. Nah, saat ini kita akan pelajari untuk bagaimana kita menetapkan price atau harga dari tiap-tiap produk ini, teman-teman. Namun, sebelum kita menentukan harga dari setiap produk di sini, kita terlebih dahulu membuka menu purchasing, jadi menu pembelian di sini, teman-teman. Jadi, namun sebelum itu, teman-teman, kalau di sini teman-teman kan sudah ada bentuk produknya, namun jika teman-teman lihat pilihannya ini belum sesuai, teman-teman bisa kembali ke produk, kemudian teman-teman klik produk yang ingin teman-teman edit itu seperti apa. Karena di sini kita mau mencoba mulai dari boyfriend jeans, maka teman-teman langsung klik aja di produk itu, kemudian kembali lagi ke purchasing, kemudian new record. Nah, di sini teman-teman sudah ada nama produknya boyfriend jeans. Maka kita akan memilih bisnis partnernya. Karena kemarin kita punya bisnis partner hanya satu, yaitu Puri Saidak sebagai vendor kita. Teman-teman memilih aja. Nah, kalau di bagian ini ada dua hal penting yang teman-teman harus perhatikan, yaitu list price sama PO price atau purchase order. Nah, teman-teman, jadi secara sederhana itu teman-teman, list price ini adalah harga yang tertera, harga barang yang tertera atau harga produk yang tertera. Kemudian PO price ini produk yang dianggarkan. Jadi biasanya seringkali list price sama PO price ini memiliki harga yang sama ataupun ada perbedaan sedikit di sini. Jadi tergantung lagi harga yang sudah tertera berapa, tapi yang dianggarkan juga ternyata berbeda. Jadi kembali lagi mekanismenya di lapangan seperti apa, teman-teman. Di sini kita untuk mempermudah saja, kita samakan saja. Untuk produk boyfriend jeans ini kita punya PO price sama list price itu sama. Kita menggunakan yaitu harga beli itu senilai 500.000. Jadi purchasing ini menu untuk kita menentukan kita punya perencanaan untuk pembelian dari ke vendor, teman-teman. Jadi di sini kita samakan aja. Jika sudah sama, teman-teman, data-data lain teman-teman bisa melengkapi saja yang mana yang perlu teman-teman isi. Jika sudah, maka langsung teman-teman save aja. Oke. Jangan lupa teman-teman, ini currency-nya itu IDR ya, karena kita masih menggunakan rupiah. Jika ini sudah selesai, teman-teman bisa melihat hasilnya di sini. Ini sudah tersimpan. Kemudian teman-teman bisa mengisi harganya di menu price. Seperti biasa, karena ini pilihannya masih ada di boyfriend jeans, maka langsung saja teman-teman. Di sini teman-teman fungsinya itu price list versioning supaya kita bisa mengetahui bahwa harga ini dibuat
pada waktu kapan, tanggal berapa gitu teman-teman. Ini tanggal 5, maka teman-teman bisa merubahnya sesuai kehendak teman-teman. Ini aku pakai versi default aja. Nah, untuk ketiga harga ini, mulai dari list price, standard price, limit price, kalau teman-teman sudah mempelajari materinya. Jadi list price ini teman-teman adalah harga yang tertera, jadi harga jual kita, harga normal itu berapa. Kemudian standard price ini itu lebih rendah dari list price, jadi dia di bawah list price. Kemudian limit price ini secara sederhana itu adalah harga beli dari vendor. Jadi ketika kita menetapkan harga jual menggunakan limit price, otomatis kita tidak mendapat keuntungan. Namun jika kita menetapkan standard price dan list price, itu masing-masing punya keuntungan. Jadi fungsi ketiga bagian ini adalah supaya ada perencanaan, kita tidak mengalami kerugian, perusahaan tidak mengalami kerugian. Gitu ya teman-teman. Untuk di sini boyfriend jeans ini saya menetapkan harganya untuk harga jual, harga yang tertera di labelnya itu berkisar 600.000. Sedikit mahal, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya dia punya harga standard price itu 550. Nah, untuk limit price 500.000. Dari sini teman-teman sudah bisa lihat kan perbedaannya gimana. Jadi limit price itu batas harga jual dari kita. Jadi kita ketika menetapkan limit price, kita menjualnya menggunakan standar limit price, maka otomatis kita tidak mendapatkan keuntungan karena itu adalah harga beli dari vendor. Namun kita juga tidak mendapatkan kerugian. Nah, fungsinya di situ teman-teman. Jika ini sudah, teman-teman langsung saja save. Oke teman-temannya. Jadi purchasing sudah, price-nya sudah, kita kembali lagi ke menu produk. Setelah itu selesai teman-teman, kita akan melakukan pengisian purchasing sama price untuk produk kedua, yaitu celana bagi. Seperti biasa teman-teman klik saja di produknya itu, kemudian teman-teman lagi ke purchasing, new record. Nah, dia secara otomatis akan tertera produk yang terakhir kita klik itu akan tertera. Teman-teman pilih bisnis partner. Jika masih kosong kayak gini, teman-teman refresh, purify text. Nah, seperti biasa, untuk mempermudah saja kita samakan list price sama PO price-nya ya teman-teman. Untuk celana baggy sendiri dia punya harga beli itu 100.000. Oke, yang lain teman-teman bisa menyesuaikan saya teman-teman ya. Currency-nya masih pakai Indonesia, nanti rupiah. Oke teman-teman, langsung di save aja. Setelah itu teman-teman langsung ke menu price, menentukan harganya, new record. Price ini masih pakai default. Ini masih tanggal 15 Oktober, nggak apa-apa. Kemudian di sini teman-teman list price-nya kita menggunakan harga yang tertera 200.000. Kemudian standar price-nya adalah 150.000. Kemudian limit price-nya itu adalah 100.000. Oke, teman-teman langsung save. Oke teman-teman, jadi kita sudah bisa save. Untuk saat ini kita mencoba dua produk terlebih dahulu. Teman-teman bisa mencobanya semuanya sekaligus untuk harga-harganya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan pengisian purchasing sama price, teman-teman juga bisa melakukan setting price list skema sama price list. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan price list skema terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa, sehingga dia bisa nanti muncul di price list version. Nah, kita mencobanya langsung ya teman-teman ya.
Nah, di sini tadi saya sudah melakukan satu dulu, price list skemanya itu untuk harga user group. Kita akan mencoba baru lagi teman-teman, di record. Kemudian, jadi kita akan membuat skema dari daftar harga kita. Kira-kira skema-skema apa yang akan kita dari bisnis teman-teman itu kira-kira membuatnya seperti apa di situ. Nah, di sini tadi kan saya buat untuk pembelinya itu bersifat grup, kelompok. Nah, untuk skema kedua adalah harga untuk user. Di sini teman-teman bisa langsung saja description-nya supaya memperjelas. Oke teman-teman, jadi maksud di sini adalah ini kita melakukan skema daftar harga untuk customer yang hanya menggunakannya sendiri dan tidak kembali dijual produknya, teman-teman. Nah, di sini jangan lupa teman-teman mengisi valid from. Di sini supaya kita bisa melihat bahwa dia berfungsi dari kapan price list skema ini. Kita pakai tanggal bebas teman-teman, bisa pakai kapanpun itu. Nah teman-teman, di sini kita pun juga menggunakan discount type, jadi kita men-setting price list. Nah setelah ini teman-teman jangan lupa save organization gudang. Oke. Skema lainnya teman-teman new record saja, kemudian di toggle. Nah di sini teman-teman bisa melihat bahwa jangan lupa mengisi bisnis partner teman-teman, tulisan teks, kemudian juga ada ini produk-produk yang tadi kita sudah isi teman-temannya. Jadi kira-kira produk-produk itu teman-teman mau pilih yang mana untuk masuk dalam skema price list ini. Jadi langsung saja kita coba mencentangnya. Jadi kita merefresh, kita menggunakan celana kulot. Oke teman-teman, untuk data lainnya teman-teman bisa lengkapi. Oke, di save. Oke, jadi itu sudah untuk price list skema. Selanjutnya teman-teman masuk di price list. Nah, sini tadi aku udah buat satu untuk harga per September 2020. Jadi dia lebih membantu kita supaya kita mengetahui bahwa daftar harga ini dia berlaku sejak kapan. Karena biasanya di perusahaan itu pun terjadi perubahan harga seiring periode-periode tertentu. Jadi tadi kita mencoba di bulan September, maka di sini kita akan mencoba untuk kemudian jangan lupa currency-nya. Oke, sudah teman-teman, masih pakai default, jangan lupa di save. Jika ada save, masuk di version. Di sini di new record saja. Nah, ini teman-teman bisa melihat waktunya, name-nya. Menekankan kembali description-nya saja. Oke, price list skema. Nah,
ini kan kita sudah buat 2 teman-teman. Kira-kira dari daftar harga ini kita mau pakai skema yang mana? Pakai user atau user group? Kita pakai user aja. Kemudian juga ini price list base-nya itu kita mau pakai tanggal berapa? Kemarin kalau yang Oktober. Kemudian setelah itu teman-teman langsung di save aja. Oke. Kita melihat hasilnya itu, kita kembali lagi. Nah, ini sudah ada 2. Jadi ada harga per September 2020 sama harga per Oktober 2020. Oke teman-teman, jadi price listnya sudah terbentuk. Kita kembali lagi. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar untuk bagaimana membuat diskon skema. Jadi kita akan mengatur skema-skema mengenai diskon dari setiap produk kita. Seperti apa? Di sini saya sudah buat, yaitu diskon 20% itu berlaku ketika customer membeli lebih dari 20 produk. Nah, kita akan buat baru lagi. Ini diskon 10%. Jadi kita teman-teman jangan lupa kalau bisa mengisi description secara detail itu semakin baik, karena akan mempermudah kita untuk mengingat kembali setiap bagian-bagian yang kita buat. Oke, nah di sini teman-teman ada diskon type, jadi memilih tipe-tipe diskonnya supaya mempermudah kita menghitungnya, melakukan potongannya berdasarkan persen, maka memilih flat percent. Di sini 10% aja. Oke, jangan lupa save. Nah, setelah selesai sudah ada. Jadi ada 2 skema diskon di sini, diskon sebesar 10% dan juga 20%. Jadi itu saja untuk kita punya tutorial kali ini. Kita akan telah belajar mengenai bagaimana membuat price, kemudian bagaimana membuat price list skema, kemudian price list maupun diskon skema itu seperti apa. Untuk bagian price ini sebenarnya masih banyak hal yang teman-teman bisa explore sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi silahkan explore sesuai kebutuhan dan juga karakteristik perusahaan yang teman-teman bangun. Oke, demikian video tutorial di saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Jika teman-teman masih ingin bertanya seputar materi di saat ini, teman-teman bisa menghubungi Asdos masing-masing. Terima kasih.